perpanjangan surat itu juga bisa diserahkan juga seperti itu ya. Jadi hal-hal yang ada di luar persidangan. Sidang lanjutan polisi di Indramayu yang menghabisi nyawa pacarnya kembali dilakukan di Pengadilan Negeri Indramayu kelas 1A pada Selasa, 20 Januari 2026. Sidang dengan terdakwa Alfian Maulana Sinaga itu digelar di ruang Cagra dengan agenda tanggapan Jaksa Penuntut Umum atau JPU atas eksepsi atau keberatan yang sebelumnya diajukan oleh pihak terdakwa. Dalam persidangan tersebut, 3 JPU dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Indramayu secara bergantian menyampaikan tanggapan. JPU menegaskan menolak seluruh eksepsi yang diajukan kuasa hukum terdakwa. Dan untuk informasi selengkapnya, Tribuners, kami telah terhubung dengan jurnalis dari Tribun Cirebon, Ahmad Imam Bayhaqi. Selamat siang, rekan Ahmad Imam. Silakan dengan laporan selengkapnya. Ya, baik. Terima kasih, Iraka. Dalam persidangan lanjutan dengan agenda mendengarkan tanggapan dari JPU mengenai eksepsi yang diajukan kuasa hukum terdakwa kasus pembunuhan berencana sekaligus mantan polisi di Indramayu. Dalam sidang kali ini, JPU menolak seluruh eksepsi dan meminta majelis hakim untuk menolak eksepsi yang diajukan oleh kuasa hukum terdakwa. Kasipidum Kejari Kabupaten Indramayu Eko Supramurbada menyampaikan penolakan JPU terhadap eksepsi yang diajukan oleh kuasa hukum terdakwa didasari beberapa hal, di antaranya dari 3 poin eksepsi yang diajukan. Dalam poin pertama, JPU menilai tidak bisa memberikan tanggapan karena eksepsi mengenai dakwaan JPU terhadap Alfian dinilai tidak cermat, tidak lengkap, dan tidak jelas. Dari JPU sendiri menilai eksepsi tersebut merupakan pokok materi gugatan yang tidak bisa dibahas dalam eksepsi, sehingga dipersilakan untuk menunggu nanti di tahap pembuktian. Kemudian untuk poin eksepsi selanjutnya adalah mengenai penulisan pekerjaan terdakwa Alfian Maulana Sinaga yang masih dicantumkan sebagai anggota Polri. Padahal saat ini Alfian telah dilakukan pemberhentian tidak dengan hormat sehingga tidak lagi berstatus anggota Polri. Namun JPU sendiri mengungkapkan bahwa penolakan terhadap eksepsi tersebut didasari pada saat terjadinya kasus pembunuhan berencana tersebut, Alfian Maulana Sinaga masih berstatus sebagai anggota Polri, dan di dalam surat dakwaan juga disebutkan bahwa kasus tersebut bermula saat Alfian yang masih berstatus sebagai anggota Polri berkenalan dengan korban yang bernama Putri Apriani. Sementara untuk eksepsi ketiga juga ditolak oleh JPU karena dalam eksepsi tersebut kuasa hukum terdakwa mengajukan keberatan akibat tidak adanya cap atau stempel basah dari kejaksaan dalam surat dakwaan. Namun dari JPU menilai bahwa di dalam pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP menyebutkan syarat formil dari surat dakwaan adalah identitas, waktu, dan tempat kejadian, kronologis kejadian, serta diberi tanggal hingga tanda tangan dari penuntut umum. Di dalam KUHP tersebut tidak ada bahasan yang menyebutkan bahwa surat dakwaan harus diberikan stempel, sehingga JPU pun menolak 3 poin eksepsi yang diajukan oleh kuasa hukum terdakwa. Dan persidangan pun akhirnya ditunda dan akan dilanjutkan rencananya pada Selasa 27 Januari 2026 dengan agenda putusan sela dari majelis hakim. Dan Kasipidum Kejari Indramayu Eko Supramurbada sendiri berharap di persidangan selanjutnya majelis hakim juga menolak eksepsi yang diajukan terdakwa dan menerima tanggapan maupun surat dakwaan yang diajukan oleh JPU, sehingga
persidangan dapat dilanjutkan ke tahap pembuktian mengenai perkara pembunuhan berencana. Selain itu, dari kuasa hukum keluarga korban juga berharap, kuasa hukum keluarga korban Tony RM juga berharap majelis hakim menolak seluruh poin eksepsi yang diajukan oleh kuasa hukum terdakwa Alfian Maulana Sinaga sehingga persidangan dapat dilanjutkan ke tahap pembuktian dan masuk ke pokok perkara. Dan dari kuasa hukum terdakwa sendiri menyampaikan bahwa pengajuan eksepsi merupakan diperbolehkan dan bukan merupakan bentuk perlawanan, sehingga diharapkan persidangan selanjutnya mulai pada pokok bahasan materi pokok perkara dapat berjalan secara lancar dan tidak ada penundaan sehingga tidak memakan waktu yang cukup lama. Demikian. Selanjutnya adalah putusan. Putusan selah terhadap perlawanan yang diajukan oleh advokat terdakwa. Ya. Untuk itu sidang kita tunda. Kita ikuti prosedur yang ada, ya, sesuai dengan hukum acara. Agenda selanjutnya itu putusan selah terhadap perlawanan yang diajukan oleh advokat terdakwa, ya. Sidang kita tunda ke hari Selasa tanggal 27 Februari 2026, ya, sebelum Februari 27 Januari 2026, ya, Selasa 27 Januari 2026. Sebelum sidang ditutup, ada yang disampaikan dari teman-teman? Dari advokat? Kami kalau ingin surat menyurat harus dari majelis hakim, tidak dari, kalau itu pengadilan ya harus dari majelis hakim. Itu yang karena hari ini penahanan kami dalam penahanan yang apakah perpanjangan surat itu juga di dalamnya mencantumkan perubahan pasal dakwaan dari KUHP lama yang kepada KUHP baru pasal 4. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.